Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih atas kehadirannya untuk mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Ini pertemuan pertama. Ini masih saya gunakan di slide yang tahun lalu sebetulnya. Tidak banyak yang berubah. Hanya berubah yang pertama yaitu ya untuk pertemuan pertama kita akan belajar terkait tentang problem atau market need. Jadi kebutuhan pasar atau kebutuhan dari satu permasalahan. Nah, sebelum mulai, ini poin penilaian. Poin penilaian sesuai dengan di kampus. Di sini ada yang sudah ditentukan dari sistemnya. Itu ada tugas 10%, ada proses 50%, ada UTS, ada UAS 15% dan 25%. Nah, untuk di semester lalu di mata kuliah saya itu ada mata kuliah proses itu terdiri dari presensi keseluruhan ya 50% di mata kuliah saya sebelumnya itu presensi saya berikan 100%, 50% semuanya terkait dan presensi. Jadi yang masuknya full itu ada kemungkinan penilaiannya menjadi lebih besar. Nah, untuk yang saat ini saya coba sedikit ubah karena ada proses di sini gabung dengan adanya presensi atau kehadiran 10%, di mana kehadiran di sini nanti di akhir setelah selesai saya instruksikan untuk on cam. Nanti di on cam itu saya screenshot itu akan saya jadikan dasar untuk presensi. Bagi yang on cam terlihat wajahnya dengan jelas, tidak sebagian wajahnya misalnya cuman kepala rambutnya aja misalnya, atau munculnya malah langit-langit, atau bahkan on cam off cam itu saya kurangi. Apabila on cam dan sesuai aturan, sesuai namanya juga. Jadi namanya yang nama di Zoom-nya itu sudah sesuai ya. Coba saya cek kalau misalnya di partisipan ya rata-rata sudah betul semua namanya menggunakan nama lengkap. Oke, terus nanti bagi yang on cam pada saat screenshot saya berikan poin penilaiannya 2. Bagi yang tidak on cam atau kameranya off atau terlihat sebagian, saya kasih poin penilaian presensinya 1. Itu per pertemuan ya. Berarti kalau pertemuannya ada 12 total, artinya 12 kali 2 berarti 24 poin penuh ya. Itu ya anggapnya absensi 100%. Terus kemudian nanti kemungkinan kita ada kuis menggunakan platform online. Kita akan menggunakan misalnya Google Form, Slido, atau Quizzes, atau platform online yang lain. Terus kemudian kita tentukan sama menggunakan tahun-tahun yang lalu ada tugas besar 30%. Tugas besar itu kita mulai dari setelah UTS. Setelah UTS sudah penyusunan tugas besar, di mana tugas besar dilakukan secara berkelompok. Biasanya itu akan menyangkut tentang materi-materi yang pernah dipelajari di pertemuan 1 sampai akhir. Pengumpulan dari tugas besar itu akan dikumpulkan pada maksimal pertemuan ke-15. Nah, pertemuan 16-nya tetap ada UAS karena UAS di sini ada penilaian. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saya nggak ada UAS. UAS-nya diganti dengan tugas besar. Tapi di sini karena ada nilai proses, maka UTS dan UAS tetap diadakan. Kemudian, tugas besar temanya biasanya terkait dengan perancangan yang ada hubungannya dengan teknik mesin. Di mana nanti perancangan itu biasanya saya buat dalam bentuk proposal PKM, proposal program kreativitas mahasiswa. Yang dimana nanti apabila berlanjut akan untuk persiapan untuk submit ke PKM 5 bidang untuk diikutsertakan di submit. Kemudian materi-materi yang akan kita pelajari secara garis besar di outline ini ada beberapa. Ini di mana di pertemuan 8 kita UTS, pertemuan 16 UAS,
di pertemuan 15 tadi project based learning atau tugas besar. Ini tugas besar ya. Nah, tugas besar di sini saya namakan project based learning karena kalian istilahnya membuat project. Terus kemudian urutan pertama ini problem atau market need, dan selanjutnya akan mengikuti urutan ini. Dan kemungkinan urutannya juga akan menyesuaikan dengan apa yang kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ternyata harusnya di bahannya itu nomor 7 itu pertemuan ke-7, nah ternyata ada kebutuhan untuk dijelaskan lebih awal di pertemuan 4. Nah, itu nanti akan ditukar, itu di switch. Itu sesuai kebutuhan, atau ada materi-materi lain yang akan ditambahkan selama selama perkembangan perkuliahan. Ternyata ada satu mata kuliah yang belum masuk, akan saya masukkan. Nah, mungkin saya sisipin ke salah satunya. Terus kemudian ini ada roadmap dari engineering design. Jadi maksudnya roadmap engineering design itu diambil dari buku referensi yang utama. Salah satu buku referensi utama yaitu dari bukunya engineering design karya pengarangnya Dieter. Terus kemudian ada juga buku yang digunakan, ada Michael Ashby, itu engineering design and material selection. Terus kemudian ada juga buku misalnya dari Geoffrey Bothroyd, atau misalnya sumber-sumber yang buku-buku di bahasa Indonesia, misalnya saya gunakan dari bukunya Pak Taufik Rohim. Nah, di sini urutannya 1, 2 misalnya pengantar, terus kemudian urutan yang pertama ada define problem yang akan kita pelajari hari ini. Itu kurang lebih seperti itu. Kalian mungkin bukunya nanti bisa cek, mungkin bisa nanti akan saya share. Terus kemudian hal pertama yang harus kita ketahui terkait dengan apa itu kebutuhan atau problem statement. Tadi dibilang di roadmap sini ada problem statement atau mendefinisikan satu permasalahan. Sehingga permasalahan itu kenapa harus didefinisikan? Agar sesuai dengan solusi yang akan dicapai. Jadi jangan sampai solusi dengan masalah tidak sinkron atau tidak sesuai. Nah, menurut teorinya Abraham Maslow, itu ada yang dinamakan hierarchy of needs atau tingkatan-tingkatan dari kebutuhan. Di mana kebutuhan ini hampir semua manusia itu akan mengalami kebutuhan-kebutuhan ini. Cuman hanya masalah waktu kapan kebutuhan ini akan dibutuhkan atau dirasakan. Jadi tidak dalam satu waktu semuanya dirasakan. Nah, contoh di sini dia ada yang dikemukakan ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah terkait dengan psychological atau kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Kebutuhan dasarnya yaitu ada kebutuhan untuk bernafas, misalnya makanan, minuman, tidur, dan lain-lain. Itu ada juga beberapa orang bicaranya adalah terkait kebutuhan perut misalnya. Kebutuhan perut yang dimaksud adalah kebutuhan-kebutuhan dasar jasmani dari manusia itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang dimaksud ya misalnya saya harus makan, berarti saya harus memikirkan saya mau makan apa. Terus makannya kapan, makannya berapa kali. Nah, itu yang kita pikirkan. Terus kalau minum apa, minum di mana, dan lain-lain. Terus kalau misalnya yang tadi ya, contoh-contohnya kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar hampir seluruh manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Terus setelah kebutuhan dasar terpenuhi, merasa cukup masalah kebutuhan dasar, tidak ada masalah gitu ya. Kemudian setelah itu manusia akan muncul kembali kebutuhan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan safety. Safety ini adalah kebutuhan yang lanjutan dari kebutuhan dasar itu. Misalnya makan cukup, tidur cukup, minum cukup misalnya. Nah, kemudian ada namanya safety. Safety yang dimaksud adalah terkait dengan kesehatannya. Bagaimana asuransi kesehatan saya, gimana
asuransi terkait rumah saya, terus bagaimana mempertahankan tubuh saya supaya sehat, bagaimana mempertahankan supaya memastikan bahwa makanan yang saya minum itu bergizi, higienis, atau misalnya makanannya tidak terkontaminasi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya rumah, bagaimana saya memastikan bahwa eh, rumah saya akan tetap terjaga, saya tetap akan tidur nyenyak, tidak banjir, tidak hujan, saya tidak panas dan ini. Itu ada kepastian atau keinginan untuk dia merasa aman, aman bagi kehidupan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar, terus kemudian aman. Apakah saya akan makan terus, apakah satu saat saya habis, dan lain-lain. Terus kemudian setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kemudian kebutuhan safety-nya tadi dia juga sudah terpenuhi, kemudian ada muncul lagi kebutuhan yang baru bagi manusia itu sendiri, yaitu adalah terkait dengan kecintaannya atau belonging atau rasa memilikinya. Contohnya adalah terkait dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu misalnya antar sesama teman. Saya makan saya tercukupi. Terus pola makan saya jaga, terus kemudian saya sudah ada asuransi dan lain-lain, terus kemudian tetap ada kebutuhan untuk merasakan namanya empati atau merasakan respect terhadap keluarga. Bagaimana keluarga saya, apakah keluarga saya kebutuhan makan dasarnya, tadi saya cukup kebutuhan dasar, tapi keluarga saya apakah saya cukup atau tidak. Teman saya, oh ternyata saya lagi enak-enak makan, enak minum, ternyata teman kuliah saya di satu sisi ada yang kekurangan belum makan. Kan kadang-kadang kita juga muncul namanya solidaritas. Yang tadinya ada yang punya uang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Ayo kita gabung, kita beli makanan, makan bareng-bareng. Nah, itu yang dinamakan dengan kebutuhan itu. Manusia membutuhkan kebutuhan. Kuliah ketemu nanaon gitu. Ya di mute. Kumaha tuh ya udah tekadeng yo. Ya, terus setelah itu dilanjut yang namanya esteem, yaitu terkait dengan kebutuhan manusia untuk mencapai sesuatu target. Untuk mencapai satu target atau achievement, terus respect of others atau ingin diakui oleh orang lain, terus ingin kita mengakui orang lain juga. Nah, ini maksudnya adalah misalnya kalian sudah solidaritasnya tercapai di teman, di keluarga sudah intimate atau keakrabannya sudah terjalin, ternyata ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kalian untuk dihargai oleh orang lain atau mencapai suatu prestasi. Contoh misalnya kuliah, kalian punya prestasi, ingin prestasi misalnya menjuarai lomba tingkat nasional. Itu misalnya gimana saya harus IPK-nya harus misalnya 4,0. Nah, di situ tuh harus ada yang namanya target pribadi. Nah, di situ di mana target itu tujuannya adalah untuk diakui oleh orang lain. Nah, itu namanya kebutuhan tadi, achievement atau respect by others. Terus yang paling tinggi adalah self actualization atau aktualisasi diri. Kebutuhan dasar saya sudah terpenuhi, makan cukup. Terus safety sudah terpenuhi. Oh ternyata makanan saya sehat, higienis, saya ada asuransi dan lain-lain. Teman saya juga sama, sudah berkecukupan, keluarga juga sudah cukup. Terus target saya sudah tentukan. Nah, kadang-kadang setelah target tercapai, ada yang namanya adalah aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri adalah bagaimana kita mengaktualisasi sesuatu hal yang untuk kepuasan diri sendiri. Contoh misalnya, walaupun itu dianggap oleh orang lain mungkin dianggap wajar atau tidak wajar. Contoh misalnya, saya memang target saya itu misalnya IPK 4,0, tapi ternyata ada sistem aktualisasi dirinya berupa moralitinya berupa jujur.
saya mengutamakan kejujuran. Saya memang memiliki target IPK 4,0, tetapi saya harus dapatkan itu dengan jujur. Saya tidak boleh mencontek. Tugas saya merupakan tugas yang saya buat sendiri. Tugas-tugas yang merupakan hasil kerja keras, hasil jerih payah saya sendiri. Misalnya dari kejujuran itu. Atau misalnya dari integritas. Integritas saya kalau misalnya mengerjakan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan sesuatu adalah maksudnya adalah mengerjakan dengan maksimal, mengerjakan sesuatu hal yang menurut saya selalu saya anggap penting. Gitu. Jadi jangan sampai saya menganggap setiap tugas itu tidak penting. Nah itu adalah aktualisasi diri. Atau aktualisasi diri yang lain adalah kecapaian diri kita terhadap satu target. Misalnya, saya IPK 4,0. Kemudian dari 4,0 itu setelah 4,0 saya harus misalnya mendaftar atau melamar ke perusahaan Pertamina misalnya. Nah, itu adalah satu target yang sudah dituju, terus kemudian kalian aktualisasi diri untuk bekerja di salah satu perusahaan yang menurut kalian bagus. Atau misalnya kalian sudah saya bekerja siang malam dengan sungguh-sungguh. Nah, aktualisasi diri kalian apa? Ada yang misalnya, saya setelah kerja keras, saya mau memiliki motor misalnya. Nah, itu aktualisasi bagi diri kalian sendiri. Bukan untuk respect by others gitu ya, bukan untuk dihargai orang lain, bukan. Bukan untuk hubungan antar individu juga bukan. Untuk safety atau kebutuhan dasar juga bukan. Itu betul-betul adalah aktualisasi saya sendiri, apa yang saya capai, kemudian saya istilahnya mah self reward gitu. Kita akan menghargai diri kita sendiri dalam berupa barang atau setelah saya IPK 4,0 saya harus liburan misalnya. Nah, itu kan salah satu aktualisasi diri juga bisa. Nah, kemudian setelah Maslow Hierarchy of Needs ini kita ketahui satu-satu, yang jadi permasalahan apa hubungannya dengan mata kuliah kita, perancangan dan konstruksi mesin. Nah, pada saat kalian membuat satu alat, produk, atau mesin, atau kalian mau bukan membuat produk, tetapi menyelesaikan satu permasalahan, nah kalian harus pahami masalah kalian atau produk yang kalian buat adalah apa hubungannya dengan manusia. Misalnya, saya mau membuat alat pengupas buah nanas misalnya. Seperti yang kita ketahui kalau buah nanas kan motongnya miring-miring gitu kan, itu mungkin waktunya sekitar 2 menit misalnya. Nah, kalau misalnya saya mau bikin alat itu hubungannya dengan apa? Apakah aktualisasi diri? Apakah ingin dihargai orang lain atau yang lain? Nah, ternyata dia masuk ke kategori misalnya kebutuhan dasar atau psikologikal, yang itu adalah berhubungan dengan pangan atau nanas. Buah nanas itu adalah untuk dimakan, misalnya. Itu menambah pilihan pangan bagi manusia. Nah, makanya semakin dasar, semakin bawah, maka semakin banyak manusia yang menggunakan. Berarti peluangnya jadi semakin tinggi untuk diimplementasikan di lapangan. Terus kalangannya juga bisa semua kalangan, nggak dibagi ya, kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas, semuanya dari berbagai kalangan. Nah, terus kalau misalnya ternyata kalian mau membuat alat fitness misalnya. Nah, alat fitness itu kan masuknya bukan ke kebutuhan dasar lagi, tapi ke safety. Adalah untuk security of body. Jadi untuk keamanan badan kita, untuk keamanan itu maksudnya aman dalam arti sehat, kita tetap bugar. Nah, itu hubungannya dengan situ. Atau misalnya kalian membuat satu alat tertentu, misalnya robot yang mengatur rumah tangga, ternyata itu hubungannya malah ke kesenangan, bukan kesenangan apa, aktualisasi diri gitu. Kita bukan untuk kebutuhan dasar, untuk keluarga, untuk dihargai, bukan, berarti untuk self actualism gitu. Tapi pada dasarnya sesuatu hal yang paling makin tinggi adalah kebutuhan bawahnya juga sudah terpenuhi gitu.
Nah, maka dari itu, contoh misalnya tadi alat pengupas buah nanas yang akan saya buat, akan saya rancang, itu misalnya digunakan oleh siapa? Misal digunakan oleh UMKM. UMKM ini itu masuk kategori yang mana? Apakah dia UMKM-nya untuk produksi massal, membuat produk itu jadi makanan, makanan itu dijual. Nah, berarti dia ke kebutuhan dasar psychological. Nah, selain dari alatnya, ketahui juga mitranya. Mitranya siapa? Jadi kalau mitranya tujuannya untuk kebutuhan dasar, berarti jangan ditambah-tambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Terus kemudian contoh yang lain adalah selain teori Maslow adalah contoh jenis capaian desain. Di sini sebelah kanan ada berbagai jenis pulpen. Kapan kita menggunakan pulpen tipe A, tipe B, tipe C itu berbeda-beda. Nah, itu dalam capaian desain ada kita kenal menurut Dieter atau ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah functionality atau dia berfungsi secara fungsional, berfungsi secara baik, berfungsi sesuai fungsinya. Misalnya pulpen berfungsi untuk menulis. Secara fungsional adalah pulpen itu mengeluarkan tinta dari dalam pulpen, dari dalam tabungnya, mengeluarkan tinta dan tinta tersebut menempel di atas kertas A4 misalnya. Nah, itu adalah secara fungsional. Tetapi apabila ada yang terlanggar, tintanya tidak keluar, macet, oh berarti pulpen itu sudah tidak berfungsi. Berarti secara fungsi yang paling bawah aja sudah tidak terpenuhi. Terus begitu juga dengan yang di atas kertas, dia pulpennya ada, tapi pas nempel di atas kertas dia tidak nempel artinya atau tidak keluar. Itu juga terlihat dari secara tidak fungsional. Terus tingkatan yang fungsional sudah terpenuhi, si pulpen itu ada juga yang usability atau kemudahan untuk digunakan. Nah, digunakan yang dimaksud adalah kemudahan dalam contoh misalnya dalam menulis. Misalnya menulis tuh yang enak apa nih? Oh, ternyata ada karetnya. Oh, ternyata ringan dan lain-lain. Nah, itu kalau merasa dia mempermudah untuk menulis, berarti faktor usability-nya terpenuhi. Tetapi pada dasarnya di luar sana banyak sekali pulpen-pulpen yang tidak nyaman, tapi banyak yang dipakai. Nah, contohnya itu ada tingkatan yang tertinggi, yaitu satisfaction, atau dia merasa kepuasan pada saat dia memiliki produk itu atau pulpen ini. Contoh misalnya kerja kepuasan pada saat pulpen ini dia gunakan, itu kualitas dari yang dihasilkan dari pulpennya itu cukup baik. Atau pada saat dia menggunakan ini, dia merasa tadi aktualisasi dirinya sudah terpenuhi. Terus kemudian pada saat satisfaction-nya ini ada di sini dijelaskan bahwa produknya itu dapat meningkatkan nilai dalam kehidupannya. Kalau di sini pulpen tadi tidak sama, kadang-kadang kita tidak sesuai antara pulpen yang digunakan oleh mahasiswa dengan yang biasanya untuk menulis catatan rumus dan lain-lain, ya, itu tidak sama dengan pulpen yang digunakan oleh bupati atau gubernur yang digunakan hanya untuk tanda tangan saja. Itu kan life enhancing-nya itu beda. Pada saat yang mahasiswa itu kebutuhannya tidak sampai satisfaction, hanya sebagai mungkin functionality atau usability, itu sudah cukup. Tapi kalau pada saat si bagian pimpinan, misalnya bupati atau gubernur atau presiden, dia selain pulpen itu berfungsi, dapat digunakan, usability, terus kemudian dia memiliki nilai jual menggunakan pulpen ini, tanda tangan misalnya cepat kering, yang khusus untuk di jenis material tertentu, misalnya ada di keramik saja untuk peresmian ya. Peresmian di keramik kan pulpennya khusus misalnya. Dan lain-lain. Itu juga beda, baik itu dari ornamennya maupun walaupun agak berat dan lain-lain gitu. Nah, jenis capaian ini juga mungkin berbeda. Ini contohnya pulpen. Kalau misalnya handphone, misalnya produknya ada berupa handphone. Handphone juga sama secara fungsional mungkin telepon SMS. Terus kemudian kalau kalian mencari handphone yang tidak cukup untuk itu, berarti
ada tingkatannya selanjutnya, yaitu usability-nya dia memiliki fungsi yang lain. Dia memiliki fungsi untuk dapat pada saat untuk menghitung, saya ada fitur kalkulator, untuk bahasa saya ada fitur translate, terus kemudian ada saya mencari data, saya ada fitur browser, terus kemudian pada saat saya melihat dokumen ada fitur PDF reader atau dokumen reader. Terus pada saat mau mencari sumber berupa video, saya bisa masuk ke YouTube, saya bisa dengar musik dan lain-lain, itu usability. Tapi pada saat satisfaction, selain dia berfungsi telepon, SMS, WhatsApp, browsing tadi untuk fitur-fitur yang lain, ternyata ada kebutuhan yang lain, yaitu satisfaction. Yaitu adalah dari biasanya lebih ke salah satu brand tertentu misalnya. Nah, kenapa sama-sama bisa memiliki fitur yang sama, tetapi ada saat beberapa orang mungkin pada saat menggunakan tipe handphone tertentu dianggap sebagai wah ini juragan misalnya. Oh ini menggunakan handphone ini, oh berarti ini kalangan berduit misalnya. Nah itu kan agak berbeda-beda. Itu kan hanya sudut pandang dari si pengguna dan si yang melihatnya saja. Jadi itu dari satisfaction. Jadi ada kala yang melihat mereknya tertentu terus dianggap wah ini udah beda nih, padahal kan secara fungsi dia usability-nya dapat digunakan, tadi ada fitur-fiturnya, kamera bisa kamera, video bisa video, ternyata ada yang dia merasa paling ini, wah ternyata memang bisa video, tapi saya puas karena ini adalah kamera yang satisfaction-nya adalah kamera yang bisa beauty. Atau misalnya semuanya bisa video, tapi video yang saya gunakan ini adalah video yang bisa 4K. Misalnya itu satisfaction. Atau misalnya saya puas jika secara fungsional berjalan, usability berjalan, satisfaction-nya itu ternyata ada handphone yang daya baterai tinggi, daya baterainya lama. Atau ada produk-produk yang durability, dia jatuh tapi tidak rusak karena ada protektornya misalnya. Nah, kemudian kasusnya sama ya kayak tadi pulpen, ada dari handphone, kemudian ada dari motor. Nah, ada lanjut lagi contohnya misalnya kendaraan otomotif, dari motor, mobil, itu juga kan kita bisa fungsionalnya berjalan, transportasi, terus usability ada fitur-fitur. Nah, tapi ada kepuasan sendiri saat menggunakan tipe apa, itu juga sama. Nah, hubungannya sama dengan mata kuliah kita perancangan dan konstruksi mesin. Hubungannya adalah pada saat kalian merancang satu produk, misalnya tadi produknya adalah pengupas buah nanas. Pengupas buah nanas secara fungsi adalah untuk mengupas. Nah, berarti kalau dia tidak mengupas secara betul, secara tidak bersih, berarti langkah pertama secara fungsionality dia gagal. Jangan sekali-kali berharap untuk tingkat atasnya, yang kalau yang bawahnya gagal. Sama seperti pulpen tadi. Pulpen tadi misalnya untuk menulis, tapi ternyata pada saat praktiknya tintanya habis, walaupun pulpennya mahal misalnya. Pulpen untuk yang betul-betul satisfaction kita 4 juta misalnya, pulpen tertentu. Ternyata dia tidak ada tinta, tidak menulis. Berarti kan secara fungsi dia tidak tercapai. Untuk apa ornamen bagus, mahal dan lain-lain kalau dia tidak bisa digunakan. Sama seperti kita menggunakan handphone yang bagus, banyak fitur, terus wah ini tipe mahal, tipe terbaru misalnya. Nah, ternyata secara fungsi dia tidak tercapai, misalnya baterainya tidak ada atau mati total. Ya, percuma. Gitu. Jangan berharap usability atau satisfaction. Pada saat kalian merancang satu produk atau kalian menyelesaikan satu permasalahan, coba selesaikan masalah atau produk itu secara functionality-nya dulu. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau untuk pengupas buah nanas, pastikan hasil pemotongannya bagus, hasil pemotongannya itu bersih, hasil sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu baru dibahas dengan tingkatan yang selanjutnya jika memang mitra atau tujuan atau objek dari penelitian kita itu menghendaki. Contoh misalnya
tadi pemungkas buah nanas untuk UMKM. UMKM dia tidak memerlukan untuk satisfaction, dia hanya membutuhkan untuk alat ini berfungsi, bisa memotong dengan baik, jadinya bersih dan lain-lain, dan waktunya cepat misalnya. Itu selesai. Tapi kalau misalnya tidak dapat memotong, berarti ya udah gagal. Terus kemudian mau ditingkatkan nih untuk UMKM ini usability, mudah digunakan dan lain-lain. Kembali lagi, itu akan masalah yang dihadapi oleh mitra atau UMKM-nya tidak, atau masyarakat tidak. Kalau masyarakatnya ternyata membutuhkan alatnya sudah berfungsi, ternyata membutuhkan alat yang memiliki fitur lain, lebih cepat atau otomasi, atau ternyata ada sensornya dan lain-lain. Nah, ternyata itu untuk menyelesaikan permasalahan mereka, berarti kita bisa tambahkan usability-nya gitu. Jadi itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Terus kemudian kita belajar tentang design thinking. Design thinking atau bagaimana kalian point of view terhadap apa itu perancangan. Point of view atau sudut pandang. Sudut pandang saya sebagai dosen, sudut pandang Dian Nafis sebagai mahasiswa, atau sudut pandang Bapak A sebagai masyarakat, itu mungkin beda. Itu. Nah, terus sudut pandang mana yang akan kita gunakan? Sudut pandang yang akan digunakan adalah sudut pandang si pengguna. Jadi kalian harus jangan salah. Kalian boleh yang merancang satu alat, satu produk, atau kalian yang menyelesaikan satu permasalahan, rumus dan lain-lain. Tapi jangan egois. Nanti si produk ini akan digunakan oleh siapa? Digunakan oleh mitra UMKM. Kalian harus tanya UMKM kebutuhannya tentang apa, maunya produknya seperti apa. Tuh, jadi jangan membuat versi sendiri. Contoh yang di sebelah kiri yang ini, misalnya tujuannya adalah permasalahannya membuat ayunan di pohon. Nah, di sini misalnya yang diminta oleh mitra atau customer atau masyarakatnya itu adalah ayunan di pohon. Tapi kita terlalu overthinking, memperkirakan sesuatu hal yang di luar permintaan mereka. Nah, overthinking yang pertama di sini adalah berpikir tentang profit, tentang keuntungan, atau tentang harga misalnya. Jadi banyak di antara kita yang terlalu memikirkan harganya lebih murah gitu. Padahal yang akhirnya misalnya satu ayunan misalnya menghasilkan 1.000 disewa bisa satu anak gitu ya, 1.000. Nah, karena untuk meningkatkan banyak anak-anak jadi 3.000. Misalnya kita berpikir untuk itu, padahal secara fungsi itu akan bentrok dengan kebutuhan yang lain gitu. Jangankan 3 gitu. 1 aja jadi sulit naiknya gitu. Jadi malah secara fungsional tidak berfungsi. Jadi jangan terlalu berpikir sudut pandang bukan dari sudut pandang kita sendiri ya, tapi sudut pandang dari customer. Nah, sudut pandang yang kedua adalah ini juga yang sering dilakukan oleh di kita ya pada saat pembuatan tugas akhir. Pada saat merancang, ternyata pas dicek sesuai standar alat atau komponen tertentu itu cukup untuk safety factor minimal 3, misalnya 3,0 safety factor itu aman. Lebih dari 3, 4, misalnya 5 selesai. Ternyata ada yang membuat ini safety factor saya pilih safety factornya 20 atau 30, itu kan terlalu over. Untuk apa? Wah, tapi kalau lebih tinggi kan lebih bagus. Ya, lebih tinggi lebih bagus. Tapi safety factor itu dipengaruhi oleh komponen-komponen yang lain. Contoh adalah material. Materialnya butuh makin bagus, makin tinggi materialnya, berarti butuh spesifikasi material yang tinggi, terus sehingga menaikkan safety faktornya. Spesifikasi material yang tinggi berarti harganya juga tinggi. Ini yang dinamakan overthinking, di mana harusnya 1 atau 2, tapi dia buat 3, padahal itu sesuatu hal yang tidak perlu pada saat dalam mendesain. Terlalu over desain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sudut pandang yang selalu berpikir
Yang penting diminta ayunan di pohon. Terus makin besar pemegangnya, jadi semakin kuat. Nah, dia tidak melihat secara garis besar. Garis besarnya itu ya pohon, ya ayunan supaya ayunan gitu, bukan ayunan yang menempel. Nah, kalau di kita kasusnya adalah saya mau bikin tugas akhir, alat pengupas buah nanas. Yang penting ada buah nanas masuk, dikupas, selesai, bodo amat. Mau hasil potongannya rapi, acak-acakan, hancur, dan lain-lain. Nah, bukan begitu cara kalau berpikirnya seperti itu, kalian melihat seperti ini. Ada ayunan nempel di pohon, cuma diikat, terus selesai. Tapi tidak berfungsi, tidak digunakan oleh orang lain buat apa. Gitu. Nah, yang berikutnya di sini ada design thinking terkait dengan ada seperti tadi pembuatan satu produk tapi tidak memikirkan bagaimana nanti akan dibuatnya. Produknya bagus, hitung-hitungannya tepat. Terus kemudian pilihannya sudah optimal. Ternyata pada saat dibuat dia tidak bisa dibuat. Ternyata alatnya desainnya tidak memenuhi. Pada saat dibubut ternyata ada bagian yang tidak terbubut, atau pas pada saat di-milling, di-drill ada yang tidak terproduksi gitu. Sehingga yang hasilnya ya tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, contohnya seperti yang ini. Jadi betul di ayunannya ada, tetapi tidak berfungsi. Alatnya betul, perencanaannya sudah dibuat, tapi ternyata tidak dapat diproduksi, satu pun tidak dapat berfungsi dan tidak berfungsi. Nah, yang berikutnya adalah ini terlalu overthinking terkait tujuannya membuat ayunan, terus kemudian karena ini menghalangi, kemudian dia bolongin aja. Nah, padahal dia tidak berpikir secara keseluruhan tadi. Padahal kalau misalnya dia berpikir simpel, yaitu ada berpikir seperti yang di samping kanan ini. Sini ada ayunan di pohon, ya harusnya sesimpel itu yang diminta oleh customer atau oleh masyarakat. Nah, masyarakat sesimpel ini, kemudian apabila ada permintaan lain, ya tinggal ditambahkan, kita modify, kita bukan kita kembangkan sendiri sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang over. Gitu. Jadi jangan sampai contoh yang ini ya, yang tengah bawah. Kalau misalnya tujuannya untuk apa tadi, alat pengupas buah nanas, cuman UMKM maunya kebutuhannya seperti itu yang dibutuhkan. Tapi ternyata kalian buat satu fitur, fitur saya banyak. Selain dikupas, itu juga dipotong, potongnya bisa tipis. Terus di bawahnya ada penggorengannya otomatis dia akan menggoreng. Setelah menggoreng dia akan terangkat otomatis ditiriskan. Sudah ditiris dia otomatis akan di-packing ke dalam plastik. Itu kan over gitu. Sedangkan yang di pasaran kan nggak butuh, untuk apa? Sedangkan kita kan bukan untuk digoreng gitu. Yang alat yang kita buat itu kan cuman pengupas buah nanas, dan nanas dijual secara segar. Overthinking. Jadi point of view-nya harus diperbaiki terkait dengan design thinking. Jadi tergantung kalian mau buatnya apa, digunakan oleh siapa. Kalau tidak bisa digunakan oleh orang lain, ya berarti alat itu tidak berguna. Kayak ayunan ini, kalau ayunan ini tidak bisa dipakai buat ayunan anak-anak misalnya, berarti tidak berguna, untuk apa? Gitu. Jadi tadi functionality yang paling bawah, jadi keberfungsiannya. Terus kemudian pada saat kalian membuat satu rencana, itu namanya ada planning, direncanakan. Kalian rencanakan mau buat produknya apa, terus kalian kalkulasi. Sama seperti kalian membuat target tadi, achievement. Saya mau IPK-nya 4,0. 4,0 berarti saya harus mata kuliah ini harus A semua. Nah, untuk mendapatkan A, kamu harus memplanning apa? Berarti setiap belajar saya harus ngerekap. Nanti malam saya pelajari lagi. Terus kamu kalkulasi itu kalau misalnya untuk dapatkan nilai A, berarti saya harus tidur cukup. Saya harus istirahat cukup, terus di rumah hadir, misalnya Zoom, hadir secara tepat waktu, terus kemudian saya
dapat hadir juga tepat waktu, sehingga nanti tidak ada akan ketinggalan pelajaran misalnya. Nah itu dikalkulasi kalau misalnya secara itu. Nah kalau misalnya kalkulasi yang biasa digunakan itu dalam sebuah engineering notebook atau dalam sketsanya. Nah ini adalah gambar yang dibuat oleh salah satu engineering notebook dalam contohnya yang dibuat oleh Thomas Alva Edison. Misalnya dia membuat lampu pijar. Lampu pijar itu dalamnya apa? Oh, ada kaca, kemudian ada kawat, terus kemudian dia dialir listrik. Listriknya misalnya berapa watt? Apakah ada resistor yang lain untuk menjadi hambatan atau tidak? Atau misalnya harus jangan ada udara yang masuk di bola lampu ini atau gimana? Terus kemudian dia perhitungkan, terus kemudian dia kasih keterangan dan lain-lain. Rencanakan dan kalkulasi, salah satu contohnya seperti ini. Terus, oke, saya lihat dulu. Rencanakan dan kalkulasi, ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian rencanakan untuk membuat satu alat pelontar bola, misalnya, saya biasanya membuat pelontar bola untuk latihan. Dia setidaknya harus bisa melontarkan bola sejauh 10 meter. Karena jarak saya dan dia 10 meter. Nah, itu konsepnya kalian buat dalam engineering design itu misalnya dalam beberapa alternatif pilihan. Dalam misalnya contoh mekanisme pertama adalah ditendang, kickball, atau dari pitching machine, dia ditembak, atau slingshot, ditembak menggunakan misalnya ketapel. Nah, kalian buat sketsa masing-masing, terus kemudian kalian buat analisis baik buruknya, atau kelebihan dan kekurangannya, atau SWOT-nya, atau dari analisis-analisis yang lain. Terus kalian lihat, kalian pelajari, oh ternyata pada saat hasil simulasi, hasil analisis itu yang paling cocok misalnya yang slingshot misalnya, yang ketiga. Atau misalnya ada dua pilihan, slingshot sama kickball. Nah, itu kalian buat prototype untuk diuji secara lapangan. Ternyata mana yang lebih baik, itu jalankan. Itu baru prototype sebelum kalian buat alat yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, untuk desain problem, itu permasalahan-permasalahan dalam mendesain, terutama dalam mechanical engineering atau mechanical design, itu kita ketahui ada setidaknya, sini ada 6 jenis masalah. Masalahnya itu adalah yang pertama masalah selection design atau dalam pemilihan bahan, pemilihan desain, terus ada pemilihan lokasi, orientasi, dan lain-lain. Terus ada pemilihan terkait dengan desain konfigurasi. Konfigurasi apanya di dalamnya perlu ada komponen apa, ada gabungan dicampur atau dihubungkan dengan komponen apa, dan lain-lain. Terus ada juga yang parametric design yang ada hubungannya, oh ini ketebalannya harus sekian khusus, atau misalnya ini harus memiliki temperatur yang ditahan di 30 derajat Celcius, atau misalnya kayak kalian mau buat apa, jamur ya, jamur kan harus ditahan misalnya di antara temperatur 28 sampai 32. Nah, itu kan masuk dari parametrik. Atau permasalahan dalam mechanical engineering design itu terkait dengan original design. Original design apakah seperti PKM harus produknya harus benar-benar produk yang baru, unik, original, atau misalnya produk-produk yang varian, yang bisa divariasikan dari tadi misalnya ada handphone, ada ada untuk segmen bawah, segmen menengah, segmen atas. Itu fitur-fiturnya jelas berbeda. Itu dibuat bervariasi sesuai dengan segmen atau tujuan yang ingin dicapai. Atau yang berikutnya adalah permasalahan yang terkait dengan conceptual design dan produk design. Jadi mengkonsepkan dan membuat produk desain itu misalnya dalam bentuk prototype. Ya, dalam membentuk konsepnya itu dikonsepkan apakah dia tahan terhadap battingan, dia tahan terhadap gores, dia tahan terhadap tarik, dikonsep dan dalam produknya itu harus dianalisis dan simulasikan. Itu salah satunya. Nah, untuk permasalahan di kalian akan menyelesaikan permasalahan yang apa? Atau masalah yang kalian lakukan itu termasuk dalam kategori mana? Misalnya ada beberapa, Pak, saya lagi membuat mesin tadi potong padi misalnya, atau mesin potong padi yang kalian maksud tuh masalahnya di mana? Apakah pisau potongnya tidak sesuai? Oke, kita masuk dengan bahannya itu berarti masuknya ke selection. Atau misalnya potong
pisau potong padinya cukup tapi kurang besar. Oke, maksudnya konfigurasi berarti. Alat potong padi misalnya ternyata kecepatan potongnya tidak bisa diatur. Harusnya bisa diatur sesuai dengan ketebalannya. Berarti masuk ke dalam problem yang parametrik. Atau kalian harus membuat desain yang betul-betul baru daripada pemotong padi yang ada di umumnya, berarti original. Atau misalnya varian desain, jenisnya jangan dipegang dong, harus diganti. Misalnya pakai bentuknya sepeda atau bentuknya kayak traktor, divariasikan jenis-jenis penggunaannya. Atau alat pemotong padi yang permasalahannya itu apakah dia cukup untuk mengerjakan 10 hektar, atau misalnya apakah dia reliable untuk mengerjakan padi-padi Karawang dengan padi Cianjur misalnya, kan mungkin beda tebalnya dan lain-lainnya. Itu disimulasikan dengan kekuatannya, dengan garis dan lain-lain, itu dalam konseptual. Itu masuk ke kategori mana permasalahan kalian yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada need identification, adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan terkait dengan barang itu digunakan di mana. Contoh, ini ada pesawat. Yang bagian tengah atas ini kan pesawat pakai engine jet ya di bagian belakang. Nah, di sini dia pakai baling-baling. Nah, secara mungkin ada beberapa yang secara kasat mata tidak mengindahkan. Yang penting pesawat. Padahal ini kebutuhan dari masing-masing pesawat ini berbeda. Bisa dilihat kalau misalnya pesawat menggunakan jet, kita dapat temui di kota-kota besar dengan bandara-bandara dengan landasan pacu yang panjang. Berbeda dengan yang menggunakan baling-baling, landasan pacunya pendek, bahkan pada daerah-daerah terpencil. Ternyata kebutuhan dari mereka itu yang pembuatnya ini berbeda. Pada saat yang jet, dia membutuhkan akan digunakan di bandara-bandara besar kayak Bandara Soekarno-Hatta atau di mana bandara-bandara internasional yang lain, sehingga landasan pacunya panjang. Terus dia memiliki jarak tempuh yang jauh antar negara misalnya. Jarak tempuh yang jauh. Terus dia juga memiliki waktu tempuh yang pendek, lebih cepat gitu, karena kan dia menggunakan jet. Terus tidak maksudnya kurang dipengaruhi oleh cuaca. Jadi cuaca agak mendung gelap, jadi masih bisa ditembak oleh jet itu. Berbeda dengan yang di sebelah kanan, ini menggunakan baling-baling atau propellernya. Dia biasanya digunakan pada pulau-pulau kecil di Indonesia, antar pulau. Hanya pulau ke pulau saja, pulau A ke pulau B. Landasan pacu pendek, dia hanya sekitar berapa ratus meter, kemudian dia langsung bisa langsung take off dan landing juga dalam landasan pacu yang pendek. Sedangkan yang di sampingnya tadi kurang. Tidak bisa dia di landasan yang pendek, bisa sebelum dia take off itu jetnya udah nembak, itu yang ada udah nyungsep duluan jangan-jangan. Itu tergantung kebutuhannya beda-beda. Kemudian sama seperti yang di bagian bawah, ini ada sepeda gunung, ada mountain bike, ada sepeda lipat ini, foldable bike. Nah, di sini dilihat kan bahwa kebutuhannya berbeda. Di sini kebutuhannya untuk misalnya touring, kebutuhan untuk lokasinya di daerah pegunungan, jalan-jalan jelek dan lain-lain. Sedangkan yang kiri itu kebutuhan untuk daerah-daerah jalannya bagus, perkotaan atau kompleks perumahan, atau misalnya hanya sebatas wilayah kampus atau di daerah tempat kerja yang jarak tempuhnya pendek. Contohnya seperti itu. Terus ada kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhannya membutuhkan masuk ke mobil bisa dilipat. Nah, ini ada beberapa orang yang justru memilih yang sepeda lipat karena bisa masuk ke bagian mobil paling yang belakang, terus kemudian bisa dikeluarkan dan digunakan. Sedangkan yang sepeda gunung ternyata tidak bisa dimasukkan ke dalam mobil karena terlalu besar ukurannya. Contohnya seperti itu. Atau misalnya contohnya di sini kebutuhan dari CNC. Dulu CNC milling bisa hanya 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis. Sekarang udah 5, 6 aksis. Bahkan sampai bisa membuat seperti pematung profesional. Dia bisa secara sistem terprogram, dia bisa membuat mirip dengan apa yang sudah diprogramkan. Contohnya seperti ini.
Bahkan sampai sekarang CNC milling ataupun 3D printing itu teknologinya karena kebutuhan di lapangan. Sampai pemugaran cagar budaya yang sudah rusak akibat gempa dan lain-lain itu bisa direstorasi atau dibuat ulang menggunakan yang artifisial ini. Contohnya itu. Nah, kemudian ada perbedaan dalam kebutuhan itu, ada yang namanya invention dan inovasi, innovation. Invention sama innovation itu bedanya, contohnya seperti ini. Yang invention itu adalah penemu. Nah, Alexander Graham Bell dia menemu handphone. Steve Jobs dia yang menginovasi handphone dalam bentuk iPhone. Begitu juga dengan yang lain. Ada yang menginvention atau menemukan roda. Tapi ada juga yang melakukan inovasi jenis-jenis roda sampai sekarang bentuknya roda seperti ini atau roda yang baru yang flatless. Atau misalnya yang invention sepeda. Dulu seperti ini. Sekarang bisa diinovasi jenis sepeda yaitu berupa gear yang bisa diatur. Gear 1, gear 2, gear 3 sampai gear 6 misalnya. Dia bisa atur untuk tergantung dari medan yang ditempuhnya. Nah, itu. Atau kemudian jika kita sudah tahu invention and innovation, nah ini secara garis besar di sini dijelaskan bahwa invention tadi yang penemuan itu tidak harus melalui adanya technical innovation atau ada inovasi-inovasi secara teknis. Yang penting sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada, invention. Tapi kalau berbicara tentang inovasi, itu harus kolaborasi dari berbagai aspek. Di sini ada aspek dari inovasinya, dia harus jelas. Secara teknikal dia harus betul. Apakah bisa dibuat, apa bisa tadi ya bisa diproduksi, apa bisa didesain, terus kemudian bahannya cocok apa enggak, bahannya bisa diproduksi enggak, terus dan lain-lain. Selain itu, dia juga harus memikirkan tentang economic sense atau peka terhadap ekonomi. Jadi kalau misalnya dibuat bagus tapi merugi, harganya mahal, untuk apa? Atau misalnya harganya cocok, di bawah harga pasaran bisa bersaing, tapi customer akan melirik itu enggak. Gitu. Jadi jangan sampai setelah dibuat malah tidak ada yang beli, gitu. Karena orang lebih percaya yang brand awareness dari produk-produk yang sudah ada di pasaran. Itu contohnya. Jadi berbedanya antara invention dan innovation. Pada saat kalian menemukan satu permasalahan, baik itu masalah dalam bentuk analisis maupun permasalahan dalam bentuk desain produk, itu yang harus kalian lakukan adalah kalian tadi pahami kebutuhannya, terus kemudian kalian akan masuk kategori mana, invention atau innovation. Kalau masuk ke dalam innovation, banyak aspek yang harus kalian pikirkan. Kalau invention, pastikan itu betul-betul belum pernah ada di dunia ini. Atau belum pernah ada yang buat. Sudah ada yang buat, tapi tidak ada yang fiturnya 2, orang lain hanya fiturnya 1. Itu innovation, bukan invention. Itu. Oke, selanjutnya di sini terkait tentang era disrupsi. Yang dimaksud disrupsi adalah satu keadaan yang menggantikan keadaan yang lainnya. Contoh, dulu zamannya Nokia hebat-hebatan, gila-gilaan. Setelah dia berkuasa, berbagai jenis, tipe, dan lain-lain. Terus kemudian muncul Samsung dengan layar sentuh, kolaps lah Nokia. Itu yang namanya era disrupsi. Satu keadaan yang menggantikan keadaan yang lainnya. Terus kemudian dulu zaman ponsel lipat seperti ini, sekarang layar sentuh juga sudah lipat. Itu yang menjadikan Nokia kolaps karena dia sudah berkuasa tapi tidak tadi innovationnya tidak. Jadi namanya produk handphone ini bukan satu hal yang baru. Jadi dia jangan sekali-kali berhenti untuk berinovasi. Inovasi terus. Orang butuhnya apa nih? Bosan dengan layar tekan, layar fisik. Ada layar sentuh, buat layar sentuh pada saat itu juga. Orang lain bosan nih dengan tipenya batangan, butuhnya lipat, buat lipat. Atau misalnya orang lain bosan untuk yang besar, maunya hologram, ya siap-siap dengan yang bentuknya handphone hologram misalnya. Itu juga dengan era disrupsi yang digantikan oleh Kodak nih, zaman saya, tapi nggak tahu zaman kalian mungkin bisa juga nih. Ada yang masih menggunakan ini, masih menggunakan klise, terus ada dimasukkan, terus difoto,
kita tidak tahu hasil fotonya itu apakah kitanya lagi merem, atau misalnya kurang miring, atau kurang beauty, atau kurang tengah. Kita tidak tahu. Ahli itu dia tergerus oleh disrupsi karena dia tidak melakukan inovasi. Tergeruslah dia dengan kamera SLR yang di foto kelihatan, terus kemudian bisa diedit cahayanya dan lain-lain sampai ke fokus dan lain-lainnya. Terus yang tadinya nggak suka ya tinggal dihapus. Berarti tidak serta-merta melihat dari apa tadi namanya? Serta-merta melihat dari foto cekrek aja gitu. Padahal bagus apa enggaknya nggak tahu, tapi kalau di SLR udah tahu. Sekarang sudah digantikan seperti itu. Nah, sekarang udah muncul nih kembali lagi, yaitu bentuknya Polaroid. Pada saat orang lain sudah cukup dengan digital, ternyata kebutuhan manusia nambah lagi. Ternyata digital tidak cukup, kita butuh orang pas ketemu bentuknya fisik gitu. Ada yang untuk ditempel, ada yang ditempel disimpan di dalam dompet dan lain-lain. Sehingga muncullah yang Polaroid yang bisa instan tercetak. Nah, ini yang dimaksud saya itu adalah inovasi. Jangan sekali-kali satu produk itu berhenti berinovasi. Sekalinya dia berhenti berinovasi, dia akan terdisrupsi oleh keadaan yang lain. Sama seperti tadi produk-produk. Sama seperti juga kita di universitas. Universitas harus terus berinovasi. Inovasi apa yang kira-kira bisa survive, bisa berkompetisi dengan universitas yang lain. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau tidak kita terdisrupsi. Sekolah fisik akan terdisrupsi oleh sekolah online. Kursus fisik akan terdisrupsi oleh kursus-kursus online. Nah, itu harus ditambahkan adanya inovasi-inovasi untuk menunjang hal itu. Oke, sudah cukup sampai sini pertemuannya. Saya coba close dulu. Ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin sambil menunggu kita screenshot dulu mungkin. Silakan dinyalakan dulu. Ya, saya tunggu 1 menit lagi. 14.13. Silakan yang belum mengaktifkan. Harap dipahami. Tadi sudah saya jelaskan presensi atau absensi itu setiap pertemuan bisa dihitung 2. Jadi kalau misalnya pertemuan total ada 12 atau 13, berarti 13 kali 2, 26 poin penuh untuk absensi ya. Di mana poin penuh 2 itu adalah kalian on cam, fotonya namanya sesuai, terus kemudian tidak terlihat secara penuh ya, bukan terlihat secara potongan rambutnya aja, misalnya jidatnya aja gitu, atau malah mengarah ke langit-langit gitu handphonenya. Oke, sudah cukup? Oke, sudah 14.13. Kita coba screenshot. Sebentar. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Bentar, saya save. Oke. Sudah cukup screenshotnya. Oke. Mohon untuk tidak menghubungi saya. Pak, saya tadi lupa untuk menyalakan kamera dan lain-lain. Mohon maaf, tidak saya tanggapi ya. Oke, silakan ada pertanyaan terkait tadi pertemuan 1 tentang desain problem. Pak, maaf. Nah, untuk
absen di kampusnya ini dilaksanakan apa tidak ya Pak? Untuk absen e-kampus sepertinya sih belum ada informasi wajib digunakan ya. Jadi sementara saya gunakan yang screenshot di sini aja. Oh, ya baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sudah cukup saya close.